Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan itu dia tadi adalah mengenai makanan-makanan yang tentunya untuk membuat nutrisi kepada saraf-saraf kita gitu ya. Jadi bagus banget tadi itu ya Dokter Renita. Yes, betul sekali. Nah, ngomongin tentang saraf, hari ini tuh kita juga sedang membahas salah satu katanya sih gejala saraf. Nah, bersama kami Dokter Nurul. Dok, ini fakta atau mitos bahwa vertigo ini bukanlah nama suatu penyakit, tapi adalah gejala dari sebuah penyakit. Ini fakta atau mitos, Dokter? Ya. Ini tuh fakta ya. Fakta. Iya. Jadi sebenarnya vertigo ini gejala ya? besarnya, tapi diagnosisnya tuh kayak Meniere disease, BPPV, kemudian misalnya stroke-nya gitu. Ya, atau neuritis vestibular seperti itu. Jadi berarti kalau misalnya kita mengalami vertigo, berarti itu juga adalah suatu tanda-tanda dari penyakit gitu ya, Dok ya. Jadi harus segera diperiksakan gitu ya, Dok ya. Benar. Kalau misalnya tadi itu harus diperiksakan apanya, Dok? Semuanya, jadi kita mulai dari anamnesa nih, kalau dokter meriksa tuh dengan anamnesa, kemudian interview, dengan pemeriksaan fisik. Oh, anamnesa tuh itu. Iya. Interview si dokter main anamesa aja. Iya, maaf ya lupa. Kemudian ada beberapa pemeriksaan fisik, kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan penunjang, misalnya BAEP itu buat ngecek telinganya, atau bisa kita perlukan MRI atau CT scan kalau diperlukan. Yes, gitu. Kalau kopi, Dok? Ya, kenapa tuh kopi? Kalau kopi itu katanya ya, Dok, itu dapat menyebabkan vertigo, Dok. Kalau banyak minum kopi. Itu benar sekali. Fakta ya? Fakta. Jadi kita harus menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein tinggi, seperti itu. Ya. Jadi justru berarti kafein itu bisa merangsang yang namanya vertigo. Merangsang vertigo. Oke. Nah, kalau misalnya karena kopi terus udah gitu dia vertigo, itu berarti ada penyakit lainnya atau emang karena kopi aja nih, Dok? Bisa terinduce-nya karena kopinya. Oh, tapi berarti ada penyakit yang tersembunyi nih maksudnya? Iya, kita harus balik lagi nih, diagnosanya apa gitu. Oh gitu. Nah, jadi itu kita harus hati-hati juga ya kalau misalnya minum kopi, kalau misalnya tiba-tiba ada vertigo, itu mungkin juga karena ada sesuatu yang mungkin harus kita periksakan gitu. Nah, ini Dok, katanya ini vertigo itu bisa diatasi dengan terapi-terapi gitu, Dok. Betul. Fakta ya, Dok? Fakta ya, Dok. Seperti apa tuh, Dok, terapinya? Seperti apa? Oke. Ini sebenarnya lebih ke untuk vertigo yang perifer ya. Mas Betty mau di sini? Boleh. Jadi pasien saya. Yang perifer berarti yang dari bukan dari otak. Yang bukan dari otak. Jadi bisa dari dari luar mata, ya. bisa dari luar. telinga. Oh, baik. Ya. Nah, latihan ini untuk menstimulasi pandangannya. Jadi latihan pandangan, latihan keseimbangan. Yang pertama pasien bisa dilakukan, pasien melirik ke kanan, ke kanan. Kemudian ke kiri. Nah, dilakukan begini berulang-ulang selama sebanyak 8 kali. Iya. Lalu setelah itu melirik ke atas dan ke bawah. Dok, ini kemana mata saya? Aduh. Lihat ke atas ya, Dok? Iya. Lihat ke atas, kemudian lihat ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, itu juga dilakukan 8 kali. Kemudian satu lagi tangannya seperti ini. Tangan di depan, kemudian kepala kita nengok ke kanan dengan pandangan lihat ke sini tetap. Ya, ini lakukan selama 30 detik. Nah, kemudian lurus lagi lalu sisi sebelahnya. Ini juga 30 detik ya. Nah, oke. Oh, ini 30 detik lama begini gitu ya, Dok? Iya. Kemudian satu lagi sebelah sini. Iya, ngelihatnya ke sini. Oh, oke. Nah, gitu. Oke. Nah, ini gunanya untuk apa nih, Dok? Ini untuk melatih keseimbangannya, mengadaptasi gitu. Melatih keseimbangannya. Iya. Nah, kemudian setelah itu tangannya udah cukup. Sekarang kepala. Nengok ke kanan. Kemudian ke kiri. Nah, ini dilakukan 8 kali dengan mata terbuka dan setelah itu mata tertutup. Nah, diulang berapa kali itu, Dok? Ini 8 kali hitungan. 8 kali iya, ini hitungan. boleh dilakukan sehari 5 set misalnya atau 2 set aja cukup sih. Nah, ini yang melakukan tuh ada batasan usianya nggak sih, Dok? Nggak ada. Nggak ada ya, jadi siapapun boleh melakukan, mau perempuan atau laki-laki gitu ya, anak-anak pun juga bisa ya, ataupun sampai dewasa muda dan lansia. Ini melakukan kapan, Dok? Bangun tidur kah? Bangun tidur, sebelum tidur, pokoknya pas lagi slow dilakukan sehari-harinya. Ya. Terus kemudian kalau tadi udah cukup. Udah cukup ya, Dok? Kepalanya belum setap soalnya. Apa rasanya apa nih, Kak? Rasanya ya nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa karena beliaunya nggak punya vertigo. Mungkin tapi kalau pada orang vertigo itu bisa saja muncul. Kalau lagi muncul ya udah istirahat aja dulu. Berarti kalau lagi muncul stop ya, Dok ya? Iya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya
kalau tadi ke kanan dan ke kiri, sekarang ke atas ke bawah. Sama, ya. Ini juga dilakukan dengan mata terbuka dan mata tertutup. Jadi mata terbuka dulu, setelah itu baru mata tertutup. Nah, cukup. Seperti itu. Kemudian kita bisa lakukan ini peregangan sambil latihan ngambil bola ya. Jadi bola di seperti ini. Iya, gitu. Luar biasa. Iya. Jago ya. Ke atas. Kita tambah. Iya gitu. Juggling ya, Ini untuk juggling. apa nih, Matanya Dok, maksudnya? sekalian melihat ke arah bolanya. Nanti ke arah bolanya. Oh, lihat Iya. ke arah bolanya. Jadi ini untuk apa, Dok? Ini sama buat latihan untuk vertigonya. Oh. Exercise buat tadi kan Ya. organ yang terlibat kan salah satunya adalah mata dan organ keseimbangan. Ya. Nah, itu buat melatih keseimbangannya. Ini buat melatih keseimbangannya juga. Oke. Nah, Jadi ini dengan terapi ini mungkin bisa mengurangi vertigonya. bisa mengurangi kekambuhan. Ya, bisa lumayan mengurangi 30% mengurangi Wow, kekambuhan. bagus ini banget tuh, pemirsa. 30%. Jadi berarti Iya. kalau rutin melakukan gerakan-gerakan ini untuk bagi pemirsa yang memiliki vertigo ya, Iya, itu ini ternyata bagus bisa menurunkan angka kejadian Angka vertigo kejadian kurang lebih vertigonya. 30%. Iya. Wow. Luar biasa. Nah, kemudian satu Ya, lagi, ya. ini bola ditaruh di bawah, terus kemudian Mas Bekti ambil begini, lalu Ya. kemudian, nah ya seperti itu, taruh di bawah, kemudian ambil lagi. Nah, ini juga sama, ini buat latihan itu juga sama ya dok Iya, ya, sambil gitu. duduk kayak gini. Lalu setelah ya. itu, bola udah, sekarang kita lakukan sambil setelah duduk berdiri gitu. Duduk berdiri, duduk berdiri. Nah, ini bisa dilakukan dengan mata terbuka dan juga mata tertutup. Mata tertutup. Oke, coba ditutup nih Oke. Kak. Ini berapa kali nih, Dok? Ini juga 8 kali hitungan 8 aja. kali. 8 kali Iya. hitungan. Sehari ini jadi harus berapa kali nih? 2 sampai 5 kali. 2 sampai 5 kali? Iya. Oh gitu. Sambil nonton TV ya, Dok, sambil nonton hidup Iya, sehat. sambil nonton TV. Jadi sambil dari awal sampai akhir itu rutin setiap hari ya dok ya? Rutin setiap hari dilakukan, bisa sampai 5 kali juga. Ya. Selain itu kita bisa lakukan gerakan yang sambil berdiri, misalnya Seperti jalan apa? menjinjit seperti itu. Ini juga latihan keseimbangan, Iya, karena iya, ada iya, iya. organ somatosensorik, salah satunya otot dan juga muskulus kita dan juga tulang kita itu juga berpengaruh terhadap keseimbangan. Jadi ini kita juga perlu Jadi latih. memang keseimbangan itu keseimbangan itu memang terdiri dari organ-organnya tuh dari Mata, otak, terus telinga, mata, telinga kuping dan ya. juga Somatosensori, si si otot-otot tadi, kita. otot dan Itu tulang tadi. kita. Mungkin tips-tipsnya, Dok, ini untuk mungkin Yes, yang betul, dokter. sedang orang sedang beresiko vertigo atau kita juga bisa mengatasinya, Dok. Oke, yang pertama latihan yang tadi saya sebutkan. Nah, sebenarnya ada lagi dokter Mas Bekti. Latihannya tuh namanya Branderov. Jadi kita sambil tiduran begini di tengah-tengah kasur, kemudian kita terbahkan badan kita seperti ini, kepala ngeliat ke atas, kakinya juga naik ke kasur ya. Nah, kemudian lurus lagi 30 detik, kemudian posisi yang satu lagi. Itu namanya Branderov. Itu juga bisa menyembuhkan atau mengurangi kejadian vertigo tadi. Nah, tips-tipsnya adalah selain latihan, yang pertama latihan, yang kedua hindari kopi tadi. Kemudian juga kita harus hindari asupan garam yang terlalu banyak. Garam ya, Iya, seperti Meniere disease itu terapinya adalah diuretik, Diet garam. biar kita satu diet garam, yang kedua diuretik biar kita pipis-pipis terus sehingga garamnya berkurang gitu. Iya, Gitu ya. seperti itu. Selanjutnya ada lagi dok yang mungkin harus dikonsumsi gitu atau misalnya Ada obat-obatan gitu ya? hidrasi tubuh gitu ya, dok. Hidrasi tubuh juga boleh kita lakukan untuk karena dehidrasi ini juga salah satu faktor yang akan menimbulkan vertigo. Jadi jangan sampai kita dehidrasi. Cukupi kebutuhan air kita. Oke, terima kasih banyak, Dok. Iya, Dokter. sama-sama. Wah, luar biasa ya informasinya ya, Iya sangat menarik nih. sekali. Mungkin untuk yang vertigo ini penting sekali. Yes. Langsung banyak yang nge-DM aku gitu, wah bagus banget ini acaranya. Aku jadi tahu loh gitu ya. Alhamdulillah kalau bermanfaat Jadi aku ya. jadi Pinter pintar dong. gara-gara hidup sehat katanya. Asik. Terima kasih, Terima Dokter kasih Nurul. banyak. Oke, sama-sama Mas Bekti, Mbak.